Ingsun Rahayu Balaria Walia Asma Pangestu Bibat Pangisa. Salam, segala salam. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Mas Dewi Larasati dan narasumber kita beliau Kang Raga. Sehat selalu Kang Raga. Gimana? Hitam penuh misteri. Sehat ya Kang Raga? Puji mana sehat ya. Udah nggak flu lagi ya? Enggak. Pemirsa setia Channel Prabu dan Ratu, pada malam hari ini saya juga mendoakan kalian semua selalu sehat, dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin ya. Saya juga menyampaikan selamat datang, selamat berjumpa lagi ya dengan kami. Nah, kali ini kita akan membahas Kang Prabu yang sesuai di thumbnail tadi ya, yang sudah terpublish. Kayaknya kita langsung aja ya Kang Prabu. Nanti disapanya nanti aja, biar langsung sudah malam soalnya. Kang Prabu, kita akan membahas ya ilmu akhir zaman yang dapat membatalkan kiamat dan takdir kematian. Jadi kan sesuai dengan judul di thumbnail yang sudah terpublish tadi loh Kang Prabu. Wah, ini judul sangat menarik sekali Kang Prabu ya. Iya, karena mayoritas masyarakat bumi ini Kang Prabu, nah pesimis ya dengan kelangsungan hidupnya. Di samping juga karena mayoritas masyarakat bumi meyakini akan terjadinya kiamat. Nah, pesimis, sangat pesimis bahwa ya akan terjadi kiamat dan meyakini gitu. Apakah pernyataan yang ada di judul ini bisa dipertanggungjawabkan Kang Prabu? Mohon dijelaskan. Sangat ya. Sangat? Bisa dipertanggungjawabkan ya. Karena realitanya ya, setelah kemunculan dari keilmuan akhir zaman ini, yaitu tepatnya pada tahun 1998, kemudian berbagai ramalan akan terjadinya kiamat ini selalu tidak terjadi, gagal. Betul. Gagal. Tahun 2012 gagal, dan kemarin juga 29 Juni ya, 2024 juga gagal ya. Gagal. Ya, berbagai ramalan berbagai ramalan akan terjadinya kiamat ini gagal semua. Padahal ya, ini kiamat ini kan diyakinin ya oleh seluruh umat manusia di bumi ini gitu ya. Meyakini terjadinya kiamat. Betul. Padahal yang namanya keyakinan ini merupakan energi terbesar dari manusia. Ya, apalagi manusia ini dikodratkan jati dirinya sebagai pemimpin di kehidupan bumi alam ini. Ya. Yang otomatis apapun yang dilakukan oleh manusia ini kan berdampak bagi alam ini, gitu kan? Yang namanya pemimpin, gitu kan? Ya, sebagaimana pemimpin di suatu negara, presiden umpamanya. Apa yang dilakukan oleh presiden ini berdampak sekali terhadap masyarakatnya, terhadap warga masyarakatnya ini berdampak sekali. Begitupun yang dilakukan oleh manusia, pemimpin di muka bumi ini ya, ini sangat berdampak. Apalagi ini dari suatu keyakinan, ya, keyakinan, ya, kekuatan terbesar. Kekuatan terbesar manusia itu ada pada keyakinan. Gitu loh ya. Dan ini diyakinin oleh seluruh penduduk bumi, oleh manusia yang dikodratkan sebagai pemimpin. Ya. Dan ini kan sangat bahaya sekali gitu loh ya kan. Ya, minimalnya berbagai macam bencana alam yang maha dahsyat tentunya akan terjadi. Pasti. Ya. Karena dari energi keyakinan ini ya
terakumulasi dari waktu ke waktu, Betul. dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Energinya ini terakumulasi, ya, yang tentunya akan menjadi sesuatu ledakan yang maha dasar di alam ini, di bumi ini. Seharusnya pasti begitu. Ya, seharusnya seperti itu, ya. Minimalnya bencana maha dasar ini akan terjadi di kehidupan bumi ini, gitu loh, ya. Ya, kalau kiamat sih saya yakin tidak, ya. Minimalnya bencana alam yang maha dasar itu akan terjadi, gitu loh, ya. Makanya para peramal, ya, dari kehidupan yang lalu, ya, dan kemarin ini, ya, memang melihat, gitu loh, ya, secara dari pergerakan energinya itu memang mengarah kepada kehancuran, ya, pada kiamat yang luar biasa, bencana yang luar biasa lah minimalnya, gitu loh, ya. Dan realitanya tidak terjadi, gitu loh, ya. Itu seperti itu, ya. Jadi, ya, pernyataan ini sangat bisa dipertanggungjawabkan, ya, bahwa tidak akan pernah terjadi kiamat, ya, setelah kemunculan dari keilmuan akhir zaman ini, gitu loh. Ini tidak akan pernah terjadi. Saya jamin, ya, saya jamin, ya, dengan jaminan jiwa raga saya, ya, yang menyadari bahwa kodrat jati diri manusia ini, kehidupan bumi alam ini sebagai pemimpin, ya. Nah, dengan kesadaran jati diri ini, saya menjamin sepenuhnya bahwa bumi alam ini tidak akan pernah kiamat. Tidak akan pernah kiamat, Tidak dijamin akan 100%, 100%, bahkan ribuan persen. taruhannya jiwa raga. Jiwa raga, ya. Wow, luar biasa. Dan saya yakin semakin banyak masyarakat yang menyadari, ya, menyadari bahwa tugas dan perannya di kehidupan bumi alam ini adalah sebagai pemimpin. Siap. Yang otomatis ya di sini harus menjaga, ya kan, melestarikan, ya, bumi alam ini, bukan menghancurkan, gitu, ya kan. Itu Siap. Jadi sudah jelas, ya, pemirsa, apa yang Kang Prabu sampaikan, ya, sesuai judulnya, ya, di thumbnail kami itu dapat dipertanggungjawabkan terkhusus Kang Prabu. Ya, jaminannya jiwa raga beliau. Wow, mengerikan itu Kang Prabu, tapi saya luar biasa. Wah, pokoknya, ya, dan saya juga sangat meyakini hal itu Kang Prabu. Iya, tidak akan pernah terjadi yang namanya kiamat. Iya, siap Kang Prabu. Ya, yang meyakini mangga silakan, mungkin kiamat buat mereka yang meyakini, tapi untuk kami, Iya, kiamat buat mereka yang meyakini, ya, berupa kiamat kecil, ya, kiamat personal, ya, masing-masing personal, ya, sesuai keyakinannya, ya, ya. masih tetap meyakini akan terjadinya hancur leburnya alam ini, ya, itu akan menimpa dirinya sendiri. Iya, mangga silakan. Karena itu kehendaknya masing-masing, gitu loh. Iya. Gitu loh. Ya, enggak, tapi kita lihat sudah banyak kok, ya, Kang Prabu yang mulai sadar. banyak yang Iya. mulai menyadari, ya, bahwa kiamat ini tidak akan pernah terjadi. Siap. Karena bagaimanapun itu adalah amanah, Amanah. bahwa bumi alam ini merupakan amanah, Siap. juga anugerah. Sama dengan jiwa raga Jiwa diri raga. kita ini juga merupakan amanah, juga merupakan anugerah yang harus dijaga, dirawat, dan dilestarikan dengan sebaik-baiknya, bukan dirusak, bukan dihancurkan, gitu loh. Siap, betul, ya. Yang namanya bumi alam ini kan rumah kita bersama, Betul. kan? Yang harusnya betul-betul kita jaga, kita rawat, kita perindah secantik mungkin, seindah mungkin, gitu, Ya, kan? sehingga, Menjadi ya, taman kehidupan surga, yang surgawi lah, gitu loh. semuanya kan ada di bumi. Seharusnya seperti itu, gitu loh. Kenapa harus dihancurkan? Ya, gitu loh, betul, ya? Kang Prabu. Mana, gitu loh, tanggung jawab kepemimpinan manusia atas kehidupan bumi alam ini, gitu loh. Betul. Ya kan? Ya kan, kalau kita berbincang-bincang Kang Prabu, ya. Nah, kalau memang meyakini kiamat dan bahkan sebagai masyarakat ada yang meyakini, nah, untuk sampai ke surganya meninggal, kemudian menunggu kiamat dulu, nanti ditimbang amal baik buruknya, seperti itu kan? Ya, kasihan banget gitu. Kayaknya Tuhan itu benar-benar gak adil deh kalau kayak gitu. Iya. Bagaimana kalau yang meninggal sudah ratusan tahun yang lalu?
Sampai sekarang itu belum kiamat, dan selama menunggu kiamat yang belum terjadi disiksa kubur, setelah ketimbang amal baik buruknya banyak buruknya, waduh. Ya kita bicara simpel-simpel kan seperti itu kan Prabu ya. Wow. Tetap dalam siksaan neraka ya. Iya, padahal nggak usah nunggu meninggal sekarang ini, kalau hidupnya resah gelisah ya sudah jadi siksa neraka buat mereka. Usia hidup di bumi ini umpamanya hanya 50 tahun. Ya. Sementara harus menunggu kiamat ya, selama ratusan tahun di alam kubur dengan berbagai siksaan kubur, ya kan? Selama ratusan bahkan ribuan tahun, wah, di mana keadilan Tuhan kalau seperti itu? Iya, ya itu fitnah kepada Tuhan. Jadi kayak apa ya Prabu? Kita merasa ini kayaknya benar deh, salah penafsiran. Iya, yang jelas itu. Yang jelas itu merupakan salah penafsiran dari suatu ajaran agama. Dan memang mungkin disengaja kali ya. Kemudian menjadi doktrin dan dogma yang betul-betul mendarah daging, meregenerasi dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Nah, ini doktrin dan dogma yang sangat membahayakan sekali, yang justru merusak jati diri manusia, menghancurkan jati diri manusia, ya, mengkerdilkan ya, jiwa manusia, ya, menyesatkan akal pikiran manusia. Ini doktrin-doktrin yang seperti ini gitu loh, ya kan? Ya, diamanai, dianugerahi bumi alam ini ya untuk dijaga, dilestarikan dengan sebaik-baiknya, tapi malah justru ingin dihancurkan dengan keyakinannya. Ini kan parah sekali gitu loh. Iya, dan juga itu termasuk memfitnah Tuhan itu sendiri gitu loh. Kejam memfitnah tapi nggak merasa membela agama atau membela Tuhan ya kan? Susah kan Prabu, seseorang itu kalau sudah merasa itu berat. Yang bikin berat itu ya merasa diri ya. Merasa diri benar, merasa diri baik ya, telah menjalankan ajaran agama dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, padahal salah penafsirannya gitu loh. Semoga kita nggak gampang merasa ya. Kalau merasa bahwa diri ini ya sebagai pemimpin atas diri itu minimalnya kan Prabu, nah itu nggak masalah ya. Memang begitu realitanya. Baik Kang Prabu, kita akan lanjut dengan pertanyaan berikutnya ya Kang Prabu. Nah begini nih, bagaimana Kang Prabu menjelaskan bahwa usia bumi sudah sangat tua dan tentunya semakin rapuh dan wajar jika akan mengalami rusak bahkan hancur? Bagaimana menjelaskan seperti itu Kang Prabu? Iya, itu yang jelas paradigma dan keyakinannya ya, dalam hal ini keliru ya. Realitanya bahwa kita ambil contoh saja pohon jati. Pohon jati semakin tua ya, semakin kokoh, semakin kuat, ya kan? Semakin mahal, semakin bertambah nilainya. Ya kan? Jadi tidak selamanya yang semakin bertambah usia ini semakin rusak, semakin hancur. Realitanya itu tadi. Nah, begitupun dengan berbagai macam bebatuan yang ada di alam ini, ya kan? Semakin bertambah usianya, ya kan, batu itu semakin tinggi nilainya, gitu loh, ya kan? Fosil juga seperti itu, semakin tinggi nilainya. Ya. Dan yang pasti bahwa ya, bumi alam ini memiliki sistem regenerasi, regenerasi sel, ya, regenerasi dalam dirinya. Nah, kalau dalam diri manusia ini ada yang namanya regenerasi sel. Iya, di mana dengan regenerasi sel yang ada di bumi ini, ya kan? Nah, ini bumi tidak pernah mengalami tua, tidak pernah mengalami rapuh. Ya. Pada saat bumi ini mungkin terasa panas ya umpamanya ya, karena mungkin terlalu padat, mulai nggak seimbang, maka bumi akan menyeimbangkan dirinya dengan melakukan regenerasi, ya kan? Sehingga suatu kota ini dihancurkan dengan bencana, ya. Misalnya terjadi tsunami, terjadi gempa bumi,
ya kan? Siap. Sehingga menghancurkan di wilayah tersebut gitu kan, yang sudah tidak seimbang lagi, panas dan sebagainya gitu kan. Ya, bumi melakukan keseimbangan atas dirinya. Bumi melakukan regenerasi, ya, di mana setelah terjadinya bencana alam ini, kemudian akan tumbuh di situ tumbuh-tumbuhan liar, kemudian menjadi lebih segar lagi, ya kan? Yang tadinya mungkin merupakan perkampungan yang kumuh, kumal, pengap, ya kan? Nah, seperti yang terjadi di Sidoarjo itu, Lumpur Lapindo, ya. Itu dulu merupakan perkampungan yang panas di situ. Banyak industri, ya. Selain padat juga banyak industri, banyak pabrik gitu kan. Nah, lihat sekarang, ya kan? Segar kembali, ya kan? Menjadi danau, tempat yang indah, sangat bagus untuk wisata, ya. Di samping di situ juga menumbuhkan mineral bumi yang nilainya sangat tinggi, menjadi berkah, ya, bagi manusia gitu, ya kan? Ya. Jadi sekali lagi bahwa bumi ini memiliki sistem regenerasi sel. Bumi memiliki sistem regenerasi sel di mana ada sel-sel yang kurang bagus, ya, sel-sel yang mati, yang kedaluarsa, yang tidak seimbang, maka bumi akan melakukan regenerasi sel, melakukan penyeimbangan atas dirinya. Begitupun seharusnya dalam diri manusia, ya, ada yang namanya sistem regenerasi sel, ya. Seharusnya, ya, dengan sistem regenerasi sel ini manusia ini tidak perlu mengalami tua, tidak perlu mengalami rapuh, tidak perlu mengalami rusak, karena setiap ada sel yang rusak, ada sel yang mati, ini selalu diregenerasi, ya. Jadi seharusnya manusia ini selalu muda karena ada sistem regenerasi sel ini. Tapi dalam realitanya, dalam kenyataannya, semakin bertambah usia manusia ini semakin tua, peot, ya, rapuh, ya, mudah sakit-sakitan karena keyakinan kita tadi gitu loh. Memerintahkan sel-sel itu untuk mewujudkan keyakinan gitu kan? Iya, memerintahkan, ya, sistem sel di dalam tubuh ini, ya, yang seharusnya terjadi regenerasi sel ini berbalik fungsi, ya. Fungsi sistem regenerasi selnya tadi bukan melakukan regenerasi, tapi menghancurkan, merusak sistem, ya, sistem pencernaannya dirusak, sistem metabolismenya dirusak, sistem pernafasannya dirusak, sistem limbahnya dirusak. Semua sistem dalam tubuh ini dirusak dalam rangka untuk mewujudkan keyakinannya, yaitu berupa kematian. Karena manusia mewajibkan kematian atas dirinya, gitu loh. Coba kalau keyakinannya dari dahulu, ya, dari ribuan tahun yang lalu, bahwa manusia ini hidup kekal abadi, dan keyakinan ini meregenerasi dari masa ke masa sampai ke regenerasi kita saat ini, tentunya kita bisa hidup kekal abadi. Iya, betul. Sekarang ini berlomba gitu loh, ya, antara keyakinan hidup kekal abadi, ya kan, dengan keyakinan kematian yang telah tertanam sekian puluh tahun dalam diri kita, ya kan. Ini berlomba gitu loh, ya kan? Kita pengen juga mewujudkan, ya, kalau awet muda, kekal abadi, gimana enak gitu. Nah, tapi sementara keyakinan kita menolak kan, gitu loh. Ini berlomba gitu kan. Tapi mana yang lebih kuat? Mana yang lebih kuat? Nah, sebenarnya sudah dikasih contoh, ya, yang kita bilang siluman, ya, sifat lemah manusia. Kita sering melihat loh pemirsa perwujudan para kita bilang katanya kayak siluman atau makhluk gaib, ya, yang cantik gitu, ya. Nah, itu bukan berarti itu memuja sesuatu hal yang salah, tapi ya karena sudah manunggaling kaulo Gusti yang benar dengan keyakinannya gitu kan, Prabu, ya, sehingga kuda terus gitu loh. Iya, para siluman ini kan tidak mati. Nggak mati, betul. Mereka leluhur juga, leluhur, tapi mereka tidak mati. Mereka moksa. Itu kan banyak sekali, ya. Iya. Banyak sekali di manusia-manusia terdahulu, para leluhur kita, leluhur pendahulu ini, yang mereka tidak mati. Mereka moksa gitu loh, ya. Bisa merubah, mencolok unta, mencolok putri, binatang, kurban kayak gitu kan, Prabu? Iya, bisa. Itu karena apa, ya? Karena mereka
persenyawaan dengan energi, tingkat penyelarasan atau sinerginya dengan energi, sang energi. Energi ini kan bersifat kekal abadi. Betul, Ya. sepakat. Nah, ini tingkat akselerasinya, penyelarasannya, ya. Ini pencapaiannya sangat tinggi, gitu loh ya. Betul. Pencapaian akselerasinya, keselarasannya ini sangat tinggi, gitu loh ya, tingkatnya. Nah, sekarang ini kan ya paling 5% lah paling banyak itu tingkat penyelarasannya dengan energi, gitu loh ya. Yang paling tinggi di sini loh. Siap, betul. Jadi manusia yang benar-benar sadar ya, tingkat penyelarasannya, tingkat sinerginya dengan sang energi yang kekal abadi ini maksimal 5% untuk saat ini, gitu loh ya. Nah, untuk mereka ini yang betul-betul memiliki keyakinan mati, ya tingkat akselerasinya nggak sampai 1% gitu loh ya kan. Gitu loh. Makanya usianya muda-muda, udah meninggal gitu ya. Nah, ya kalau kita misalnya tingkat akselerasinya dengan alam ini bagus gitu, nggak akan heboh ya kalau ada pawang hujan. Iya, tidak akan hujan memperhatikan. Iya, itu memang peran manusia. Sebenarnya ya. Tugas peran manusia ya untuk mengatur bencana alam, mengatur udara. Avatar gitu ya. Sang avatar itu memang tugas jati diri manusia sebagai pemimpin atas kehidupan bumi alam ini, ya kan? Memimpin pergerakan alam, pergerakan airnya, pergerakan api atau mataharinya, pergerakan bumi dengan berbagai macam bencana alamnya ini terkontrol, terkendali, tanpa ritual gitu loh ya, tanpa ritual apapun gitu loh. Karena tingkat keselarasannya dengan sang energi ini luar biasa gitu loh ya. Nah, ini ke depan pasti akan terjadi ya, dengan kemunculan keilmuan akhir zaman, yaitu keilmuan Sang Bandar Karimadi ya. Ini kan semakin banyak ini ya. Anggota-anggotanya, para pelakunya semakin banyak. Nah, semakin banyak masyarakat yang menyelaraskan dengan alam ini, ya kehidupan akan semakin damai. Semakin enjoy. Berbagai macam bencana alam dapat tertekan, gitu loh. Dan nggak usah ditata, semuanya akan tertata dengan sendirinya, karena mendapatkan petunjuk dari dalam dirinya, minimalnya dari rasa sejatinya, gitu loh. Masing-masing mendapatkan petunjuk. Oh, ini tidak boleh ya, karena itu haknya orang lain ya, melanggar haknya orang lain, gitu loh. Ada petunjuk-petunjuk dari dalam dirinya tanpa aturan yang tertulis.